Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wassunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat Takmir Mushola Baitul Huda Ayahanda Bapak Raswin beserta staf dan jamaahnya, pimpinan kita sekaligus orang tua kita Bapak RT Rohili, YouTuber dunia akhirat, Tuan Imam kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Khaliq, Ustadz Abu Hanifah, Abah Yunus, juga Ustadz Abu Siri, dia juga TikToker kita buka Abu Al-Bagus Sof. Mudah-mudahan followernya nambah terus. Orang tua saya Bapak Haji Suwarlan, Cing Jaim, alhamdulillah. Bapak Rahmat, Bapak Khalil, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini malam-malam ke-27. Bu, malam ke-27. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Ya Allah, Mas Ahmad ya. Udah pernah nanyain hari Jumat apa hari Sabtu Lebaran ya? Kemis. Yang pasti kita malam 27. Kita kudu girang nih malam 27 Pak Holil. Kenapa? Ada MBG. Ada MBG. Jadi semangat ibadah tarawih pas malam likur disediakan itu. Alhamdulillah. Beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyebutkan kepastian malam Lailatul Qadar. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa nih. Termasuk Imam Syafi'i. Dengan melihat surah Al-Qadar, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan surat yang luar biasa, ini surat kemuliaan ini. Berarti kan Allah pengen nunjukin. Sebab kenapa? Malam Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan. Sekalipun Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kan Pak disembunyikan. Saudara kita yang udah puasa duluan Pak, berarti kan beda malam Lailatul Qadarnya. Kalau niat 27. Termasuk kita juga. Saudara kita nih yang sebelah dia menganggap 27 udah kemarin. Tapi kalau kita 27 malam ini. Itu begitu. Berarti kan ada perbedaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan. Tetapi Ibnu Mas'ud ini yang luar biasa, penafsirannya itu hampir 99%. Termasuk Ubay bin Ka'ab, ini sahabat-sahabat keren nih. Beliau melihat, mempelajari surat Al-Qadar, menemukan yang pertama nih, kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. 9 huruf, Bu. 9 huruf. Kemudian kata Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar itu diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr 2. Lailatul qadri 3. Sehingga kemudian 9 kali 3 jumlahnya 27. Ini Abdullah bin Mas'ud nih. Termasuk Ubay bin Ka'ab, beliau menghitung kata dalam surah Al-Qadar itu ada 27 kata. Sehingga beliau memastikan bahwa malam kemuliaan itu ada di tanggal 27 malam ini. Bagi kita yang keyakinan ini malam 27. Karena itu pasti banyak orang yang pada iktikaf karena ngejar ini nih. Tapi Imam Al-Ghazali, kemudian Ibu Sirin, kemudian Abdullah bin Qatada menyebutkan, ini ulama-ulama kita juga, orang-orang seperti kita yang dari awal Ramadan kita nih Pak, dari awal Ramadan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat taraweh, terus istiqomah
sampai malam ini nih, sampai malam ini kita istiqomah, maka dipastikan dapat malam kemuliaan itu. Bolehlah orang yang dari mulai awal Ramadan kemudian dia berazam gitu ya sampai akhir Ramadan nih fase-fase terakhir nih 10 terakhir, kalau dia pun mohon maaf bahasa kita memaksakan diri begitu untuk qiyamul lail, walaupun qiyamul lailnya itu duduk kemudian terdengar suara tidur. Orang puasa Ramadan nih, orang puasa Ramadan kalau mau udah akhir-akhir, mau lagu apa aja cakep, mau lagu apa aja Allah seneng. Masya Allah. Saya ada ungkapan an-naumu shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini bukan, ada yang menyebutkan ini hadis dalam kitab Minhajul Muslimin, dalam kitab Duratun Nasi juga disebutkan, tapi ada yang menyebutkan ulama ini hadisnya dhaif. Naumu saum ibadah, naumu shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Sampai kayak begitu tuh, tidurnya orang puasa ibadah. Makanya ada yang ngamalin nih hadis, ngamalin hadis, habis subuh tidur, bangun jam 11 mandi, sholat Jumat tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun jam 5 dia ngaprak jalan ke sono ke Ganggo Beras nyari buka puasa. Pada lagunya bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Masya Allah, ini aman nih, biar kata mau puasa 3 bulan juga aman ini. Itu saking Allah senangnya untuk orang puasa itu, pokoknya Allah senang aja udah. Kenapa? Karena Allah yang ngasih ganjaran pahala puasanya. Nah karena itu semangat kita malam 27 ini, siapa orang yang tadi puasa di siang harinya, ini ujian kita nih ternyata akhir Ramadan nih luar biasa. Ustaz Abu Siri nih, kalau kemarin kita dikasih hujan, awal magfirah, cing, hujan di sini cing, air sampai silaturahmi masuk ke dalam rumah, saking berkahnya tuh. Sekarang nih panasnya luar biasa cing, udah 3 hari nih cing panasnya. Sampai tadi saya ke MUI nelan rudas dia susah banget nih. Masya Allah. Ini udah mau akhir-akhir Ramadan, ini luar biasa nih ujian buat kita nih. Dikasih panas menter luar biasa. Karena itu kita semangat aja udah. Ini malam 27, siangnya dia puasa, malamnya dia sholat tarawih. Maka di dalam keutamaan orang yang tetap istiqomah melaksanakan puasa Ramadan, malamnya qiyamul lail, itu kata ulama, dia dikasih kunci. Apa kuncinya? Ya muru ala sirat kal barqil khatib. Dia akan melewati siratnya secepat kilat. Masya Allah. Karena itu semangat aja kita ibadah di bulan suci Ramadan. Asal kita jaga 3 hal. Ini udah mau Ramadan nih. Kata Rasul, idza sumta faliyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal maksami. Apabila kamu berpuasa, maka berpuasa juga nih kata Rasul ini. Ikut puasa juga. Gampangnya nih 3 hal. Pertama, pendengaran. Jangan sampai pahala puasa kita bocor cuman gara-gara ngedengerin aib saudara kita sendiri. Dalam Al-Quran, pendengaran kita, penglihatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nih mata kita nih. Kata Rasul, wa nadharu bisahwah, memandang dengan syahwat itu ngurangin pahala puasa kita. Makanya kita harus bijak menggunakan media sosial kita ini. Kalau ada hal-hal yang aneh yang sekiranya kita buka bisa menimbulkan syahwat kita naik, udah kita langsung scroll pindah yang lain. Itu bisa ngurangin pahala puasa kita. Yang ketiga, lisan kita. Ini jangan sampai, mohon maaf, bahasa lisan ini kan luar biasa ini. Berapa banyak tetangga sama tetangga nggak akur gara-gara lisan. Berapa banyak pimpinan bawahan nggak akur gara-gara lisan. Kalau ngomong mah gampang, mari tingkatkan persatuan kesatuan. Dia sendiri nggak akur sama orang satu RT. Lah kan aneh juga dengan lisan. Ini mohon maaf, seorang ulama Abdullah Zanki itu sampai menyebutkan, beliau ini ulama tasawuf ya, ulama tasawuf. Tapi beliau lebih kepada manajemen hati. Tidak ada satupun Pak dari tubuh kita yang keluar ini kalau kita kasih orang tuh orang mau, nggak ada. Keluar dari biji mata kita Pak, Masya Allah, cuman air mata, lamaan dikit, ciler, segede sukro.
tai mata begitu. Dari kuping Pak, Masya Allah, nggak ada yang mau Pak. Kita ngerasain pahit yang udah pernah ngerasain. Dari hidung, apalagi hidung Pak. Dari tangan kita nih pori-pori keluar air. Kita gosok sedikit, bahasa Jermannya daki. Dari apalagi dari dua lubang bawah kita. Kalaupun dikasih orang nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Cuman berharap satu keluar dari mulut kita bahasa yang enak didengar. Makanya bahasa Rasul, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong yang enak didengar, kalau enggak diem. Begitu aja. Jadi amannya begitu. Ini tapi diem-diem proporsional. Jangan diajak rapat sama Pak Raswin, ditanya bagaimana ini keputusannya, jamaah diem semua. Gitu, Masya Allah, diem proporsional. Dalam sedekah pun Allah ngajarin kita, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqati yatba'uha adza. Ngomong yang ma'ruf di bahasa Allah, ngomong yang enak didengar lebih baik daripada sedekah dengan caci maki. Daripada ngasih orang caci maki, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, orang bikin jadi sakit hati. Lebih baik ngomong yang enak didengar. Ada orang datang ke rumah kita, Pak, minta sedekahnya. Ngomong yang enak didengar, maafin ya, saya nggak ada uang receh, begitu. Dia ngomong balik, saya ada kembaliannya kok. Cakapan dia berarti, Masya Allah. Karena itulah kita jaga 3 hal. Pendengaran kita, pandangan kita, dan lisan kita. Insya Allah benar ibadah sob Ramadan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.